Salam, kembali lagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-16. Tetapi saya akan bacakan bagi kita untuk ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, pada bagian firman Tuhan ini menjelaskan mengenai hikmat yang benar. Nah, pada pasal-pasal sebelumnya menjelaskan yaitu bagaimana permasalahan di jemaat di Korintus terjadinya perpecahan. Terjadinya perpecahan sehingga membuat mereka membagikan golongan-golongan. Ada yang masuk ke dalam golongan Kefas, Apolos, dan Kristus. Dan juga ada pemahaman yang salah mengenai hikmat itu sendiri. Sehingga permasalahan ini timbullah hikmat yang baru, yaitu mengenai hikmat manusia. Nah, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu lebih berorientasi kepada kemanusiaan. Maka pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu dampak menggunakan hikmat Allah. Berbicara tentang dampak itu adalah pengaruh. Nah, pengaruh yang dimaksudkan di sini yaitu pengaruh yang baik. Nah, kita akan melihat apa itu hikmat Allah dan apa hikmat manusia. Nah, hikmat Allah yaitu adalah pemahaman, pemikiran, kebijaksanaan, pemikiran, akal budi yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dan sumber segala sesuatunya berasal dari Allah. Sedangkan hikmat manusia itu adalah pemikiran, pemahaman, pengetahuan yang berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Sehingga pemikiran ini melebihi dari pemikiran Allah. Nah, dan berotoritas pada pemikiran manusia. Nah, pada kenyataannya, hikmat itu hanya berasal dari Allah saja. Hikmat manusia muncul karena manusia dulunya telah jatuh ke dalam dosa, sehingga hikmat manusia itu munculnya pemahaman-pemahaman, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan pemikiran manusia. Nah, terkadang manusia juga lupa akan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Nah, sehingga yang terjadi adalah mereka menentang semua pemikiran Allah dan mereka melawan pola pikir Allah karena mereka mengandalkan pola pikir mereka sendiri. Nah, maka pada firman Tuhan hari ini yaitu menekankan kepada kita untuk kita memiliki hikmat yang benar itu, yaitu hikmat yang berasal dari Allah, hikmat yang kekal, hikmat yang tak terbatas. Dan apa dampak ketika kita menggunakan hikmat Allah itu? Poin yang pertama yaitu Tuhan akan menyediakan berkat. Seperti ayat yang ke-9 mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita melihat bahwa kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu masih mempertahankan pemikiran mereka dan mereka memprioritaskan. Nah, seperti pada yang saya jelaskan sebelum yang tadi, bahwa orang-orang Yahudi masih memprioritaskan pemikiran mereka, kemanusiaan mereka. Nah, sehingga apa yang mereka dapatkan? Tidak ada yang mereka dapatkan, melainkan hanya bisa memuaskan keinginan mereka. Mereka hanya bisa mendapatkan apa yang menjadi mereka itu benar. Tetapi di sini hal yang paling utama yaitu bahwa Tuhan akan menyediakan berkat ketika kita terus menggunakan hikmat Allah itu sendiri. Dalam arti ketika kita mau terus menggunakan hikmat itu, yang paling utama kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu. Itu hal yang paling utama. Dan ketika kita mengasihi Allah, disitulah kita hidup takut akan Allah. Nah, maka poin yang pertama ini sangat penting untuk kita sebagai orang-orang percaya, untuk kita lakukan, untuk kita terus meminta sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Allah, sesuai hikmat dari Allah. Kemudian poin yang kedua,
Apa dampak ketika kita menggunakan hikmat Allah? Yaitu tidak menerima roh dunia. Nah, manusia yang tidak menerima roh dunia, dia akan dipenuhi oleh roh Allah. Tetapi manusia yang menerima roh dunia akan dipenuhi oleh roh dunia. Nah, maka di sini kita melihat bahwa kehidupan kita harus dipenuhi oleh roh Allah itu sendiri. Ketika kita hidup dipenuhi oleh roh Allah, maka kita juga mampu hidup berpegang kepada firman Allah. Nah, maka firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita menggunakan hikmat Allah itu sendiri, yaitu hikmat yang benar. Sehingga hidup kita dapat berdampak, kita mendapatkan berkat dari Allah dan juga kita tidak menerima dari roh dunia. Maka aplikasinya bagi kita yaitu marilah kita menggunakan hikmat itu sendiri, hikmat Allah itu sendiri, agar hidup kita terus mendapatkan berkat yang berasal dari Allah dan tidak menerima roh dunia. Sekian firman Tuhan pada hari ini, kiranya memberkati kita semua.